Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian di luar sana? Kembali lagi nih di Kartu Kehidupan bersama saya Rangga di sini. Kali ini kita akan ngebahasnya tetap tentang tema ya. Tema pilih 3 kartu seperti itu, oke? Temanya kali ini adalah masalah apa nih yang sedang kalian hadapi saat ini, oke? Saat-saat ini nih kalian sedang mengalami atau menghadapi masalah apa gitu, seperti itu ya. Kita sambil shuffle dulu ya. Untuk pembacaan ini kan seperti biasa saya jelaskan kembali ini adalah general reading. Jadi bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa sedikit sesuai, bisa juga sedikit tidak sesuai. Bisa sesuai sepenuhnya, bisa juga tidak sesuai sama sekali. Ataupun bisa vice versa ya, terbolak-balik antara kalian dan pasangan kalian atau orang terdekat di diri kalian seperti itu ya. Sorry ini kartunya masih agak ngacak ya. Temanya adalah masalah apa nih yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Nanti pilih 3 kartu, ini sudah saya shuffle mungkin ya. Nah, ini kartu pertama, kemudian kartu kedua, kartu yang ketiga ya. Masalahnya adalah, oh sorry, temanya adalah masalah apa yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Nih, ini kartu pertama, dipilih aja langsung ya. Ini kartu yang kedua. Kemudian ini kartu yang ketiga. Sorry, kartu yang ketiga ya. Di pause dulu aja, nanti mana yang sesuai dengan diri kalian nih. Kira-kira feeling kalian lebih ke arah yang mana kartunya ya. Kartu 1, 2, 3 ya. Untuk pembacaan ini adalah general reading, sekali lagi. Bisa sesuai, tidak sesuai, bisa vice versa, bisa sedikit sesuai, bisa juga tidak sesuai sama sekali. Ambillah manfaat positifnya, dibuang yang kurang pas atau negatifnya seperti itu ya. Kemudian untuk yang ingin private reading gitu ya, bisa cek di deskripsi ada di apa namanya video ini atau ada di link deskripsi channelnya gitu ya. Di situ ada Instagram bisa DM dulu ataupun inbox ke Facebook. Di post dulu mungkin lebih apa biar lebih kena gitu ya, intuisinya lebih ke arah 1, 2, atau 3 seperti itu ya teman-teman ya. Dengan tema masalah apa yang sedang kalian hadapi nih saat-saat ini. Oke? Untuk yang 2 kartu kita kesampingkan dulu ya. Langsung saja readingannya. Kita mulai teman-teman untuk yang kartu pertama atau file pertama ya. Untuk kartu pertama, nah ini kan kita sambil lihat ya. Kamu harus lebih ke apa ya? Mungkin kalau untuk masalahnya ini gitu ya, kamu harus tahu nih gitu loh tujuan kalian gitu, mau kemana gitu ya. Arahnya itu ingin berlabuh kemana seperti itu. Jadi kayaknya di sini kalau yang saya lihat kalian lagi kurang apa ya, kurang menentu gitu loh. Mungkin dari sisi permasalahannya itu kalian mungkin lagi berat atau gimana ya. Jadi kayak masih kartu pertama ini lagi galau untuk menentukan kemana arah tujuan kalian gitu ya. Kalau untuk permasalahannya sendiri ya mungkin lebih ke apa ya, tentang kehidupan kalian gitu ya, kalau yang saya lihat di kartu yang pertama. Jadi kalian nih harus eee, bisa gitu loh, mengontrol mengontrol dalam artian diri kalian dalam memandang masalahnya, seperti itu ya. Jadi masalahnya sendiri kalau di sini yang saya lihat lebih ke interpersonal diri kalian, memandang kehidupan kalian nih, kalau yang saya lihat dari kartu yang pertama, seperti itu ya. Kalian harus tahu arah tujuan kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Eee, Masalah yang sedang terjadi ini gitu ya, bagaimana, pengendalian diri kalian terhadap masalah ini, seperti itu ya. Jadi memandang masalah itu, jangan kalian berada di dalam sekitaran masalah itu, kalau yang saya lihat ya. Kalau yang saya, apa namanya, untuk rasakan sih untuk permasalahannya ini sekitaran, masalah hubungan kalau yang saya lihat ya. Jadi
atau perasaan gitu ya. Entah perasaan kalian untuk apa ya, tapi lebih ke perasaan nih kalau yang baru saya lihat gitu ya. Kalian harus mengontrol, diri kalian gitu ya. Hal-hal mana nih yang mungkin baik, tidak baik gitu loh, mana yang harus kalian, apa namanya, buang gitu ya, perasaan-perasaan kalian yang nggak penting. Jadi merilis kontrol dari perasaan diri kalian gitu ya. Mana yang baik, tidak baik, mana yang, penting, tidak penting untuk diri kalian gitu ya. Coba nanti kita cek kartu-kartu mungkin pendukungnya ya. Hmm. Jadi ini lebih ke hubungan mungkin kalau yang pertama ini saya lihat lebih ke perasaan kalian nih. Jadi permasalahan itu ada di dalam perasaan kalian gitu ya. Jadi permasalahannya ya mungkin bisa tentang keluarga, tentang karir, mungkin juga bisa tentang percintaan seperti itu ya. Coba kita lihat ini kartunya. Nah, di sini sebenarnya kalian nih udah punya apa ya? Udah punya sedikit solusi atau tahu apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk masalah perasaan kalian tadi ya. Tapi lebih ke kalian ini mungkin masih ragu gitu loh, apakah solusi dari yang kalian lakukan nih bisa atau pas atau tidak, seperti itu. Kalau yang saya lihat masih ada keraguan gitu ya, padahal kalian sudah mempunyai apa ya, istilahnya sudah mempunyai suatu mungkin penggambaran tentang solusi untuk menyelesaikan masalah kalian nih, seperti itu kalau yang saya lihat ya. Jadi apa sih istilahnya, langkah apa yang harus kalian lakukan, nah itu. Langkah dari untuk penyelesaian masalah yang kalian tentang perasaan tadi ini ya kalian harus bisa menentukan arah, dalam artian gini, apa nih yang menjadi permasalahan gitu ya untuk nomor kartu yang pertama ini. Misalnya contoh kalau untuk di keluarga gitu ya, di keluarga kalian misalnya lagi kurang deket nih sama adik atau kakak kalian misalnya ini mah ya. Jadi, kalian harus tahu nih maksudnya penyebab kurang deketnya kalian nih gimana, apa karena kurang apa namanya, komunikasi gitu ya, kurang bertemu frekuensinya seperti itu. Misal kayak ke orang tua, ya cari tahu gitu loh apa keinginan orang tua kalian gitu, dalam artian kan kadang orang tua juga perlu dikunjungi, perlu mungkin kalian melakukan apa namanya, sharing gitu ya, ngobrol gitu, baik yang serumah maupun yang sudah tidak serumah gitu. Jadi belum tentu kan orang tua selalu inginnya uang gitu. Misalnya ya ada yang berpikiran, "Wah kayaknya orang tua saya mah uang-uang terus minta dikirimin," misalnya. Tapi kan belum tentu seperti itu. Jadi kalau untuk ke orang tua ya mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk ke sisi percintaan ataupun, hubungan kalian, asmara kalian nih, lebih ke ya apa nih frekuensi yang bisa kalian lakukan untuk menjadikan itu lebih baik hubungan percintaan kalian, seperti itu ya. Jadi, kalau saya lihat apa masalah yang sedang kalian hadapi ini di orang kartu yang nomor pertama ini soal hubungan perasaannya gitu loh. Ya entah ini untuk bisa ke keluarga gitu ya, bisa ke usaha kalian, mungkin bisa juga ke hubungan percintaan kalian, bisa juga mungkin ke pendidikan kalian. Jadi pokoknya yang saya rasakan ada sedikit kejanggalan dalam artian mungkin, masih bingung menentukan arah dan tujuan kalian mau kemana gitu kalau untuk dari tadi saya cek dari yang kartu pertama ya. Padahal, kalian nih harusnya udah tahu gitu loh dari banyak luasnya titik permasalahan, mungkin sudut pandang kalian, kalian udah tahu nih sebenarnya ada sedikit solusi, tapi kalian seperti tidak yakin kalau yang saya lihat. Jadi kayak kurang yakin atas solusi di dalam apa ya, dalam diri kalian ini sebenarnya udah ada solusi atau intuisi jawaban dari permasalahan kegalauan perasaan kalian tadi ya, tapi kalian seperti, masih bingung gitu loh, apakah langkah itu jika kalian, ambil itu tepat atau tidak, atau bisa menyelesaikan permasalahan kalian atau tidak, seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat di sini, mmm kalian sebenarnya udah ada itunya ya, istilahnya udah ada bakat atau intuisi itu sudah punya gitu loh. Entah kalian peka atau tidak, tapi di alam bawah sadar kalian tuh sebenarnya sudah ada yang memberikan petunjuk gitu loh untuk, apa namanya, permasalahan
perasaan kalian tadi gitu. Yang saya lihat seperti itu. Kemudian, eee, kalau untuk dari sisi mungkin, apa ya, asmara gitu ya, ya tadi balik lagi, bisa jadi kan kalau dari sisi asmara kalian nih ya memang juga sedang kurang baik gitu ya, sedang bermasalah gitu dengan hati kalian. Nah, ini kan ada Ace of Cups gitu ya. Jadi kalian nih harus pegang satu gitu loh. Satu dalam artian tujuannya mau dibawa kemana, arah dan tujuan asmara ini seperti itu. Misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya mungkin adakah dari sisi apa masalah misalnya keuangan seperti itu. Nah, kalau dari masalah keuangan sendiri kan berarti misalnya gini kita pinter-pinter memanage keuangan kalian gitu ya. Disortir mana yang penting, tidak penting, atau misalnya kita membutuhkan suatu hal tambahan, ya berarti kan di sini kita bisa lihat tinggal kita pinter-pinter untuk apa ya, eee, menyimpan gitu loh walaupun belum ada banyak yang datang gitu, atau kita bisa melihat ke depan untuk, jalan lain untuk menambah pundi-pundi keuangan gitu. Bisa jadi kan kalian, apa namanya, mencari opsi lain dari sumber penghasilan yang sudah kalian punya nih yang tetapnya gitu. Jadi sambil apa, itu berjalan sambil apa yang harus dilakukan sedikit demi sedikit mungkin nanti keuangan juga akan membaik seperti itu ya. Contoh untuk kalau misalnya di keuangan. Tapi kalau untuk saya rasa sih ini lebih ke perasaan untuk, kalau feeling saya ya, jadi lebih ke yang saya baca ini perasaan lebih ke untuk bukan keuangan, bisa ke keluarga, bisa juga ke arah hubungan asmaranya kalau yang saya rasakan ya. Jadi bukan ke keuangan, bukan juga terlalu ke karirnya gitu ya, walaupun ada tapi bukan arah tujuannya seperti dari karir atau keuangan. Kalau yang saya rasa orang yang memilih kartu nomor pertama ini ada permasalahan di tentang asmaranya juga hubungan keluarganya, seperti itu ya. Jadi makanya menurut saya ya seperti itu. Jadi kalian harus berpikir jernih gitu. Mungkin, diam sejenak, hening, seperti itu ya, memikirkan masalah kalian, kemudian dengarkan intuisi kalian yang sudah mungkin juga sebenarnya sudah ada panduan di dalam diri kalian gitu ya, untuk melakukan langkah-langkahnya tuh seperti ini, seperti itu, gitu ya, kalau yang saya lihat. Jadi, kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri di dalam hening ketika ada jawaban, nah itulah jawabannya. Untuk permasalahan dari perasaan kalian tadi nih. Mungkin terhadap hubungan keluarga ataupun pada hubungan sisi percintaan kalian gitu. Baik kepada mungkin yang belum menikah ya kepada apa, calon pacar kalian gitu, atau yang sudah, berpacaran berarti kepada calon kekasih apa namanya, pasangan hidup gitu kan. Kalau emang udah dari pacaran ke step selanjutnya berarti kan pernikahan, nah gitu. Baik yang sudah pernikahan berarti untuk, apa namanya, memutuskan tentang suatu hal gitu ya, hal-hal baru, hal-hal yang ingin dilaksanakan kepada, apa namanya, pasangan kita gitu dalam menjalani hidup ke depannya, seperti itu ya. Jadi jangan jangan ada kebimbangan untuk suatu hal gitu kalau yang saya lihat di sini. Yakin dan teguhlah gitu kalian untuk menentukan suatu arah dari kegalauan kalian tadi, tentang perasaan kalian terhadap hubungan keluarga ataupun percintaan kalian, seperti itu. Karena yang saya lihat kalian udah ada potensinya gitu, potensi untuk menyelesaikan masalah itu jawabannya sudah ada. Kalian sudah mempunyai intuisi juga gitu. Intuisi apa? Intuisi di dalam diri kalian untuk suatu jawaban dan permasalahan yang kalian itu banyak apa ya, merasa kurang baik atau bagaimana tentang perasaan kalian, seperti itu. Kemudian kalau untuk mungkin kecenderungan ya, dari perasaan ini, tadi orang yang memilih kartu pertama ini kecenderungan untuk zodiak apa nih gitu ya, kita mungkin bisa cek di sini ya, yang sedang kalian mengalami ini ya, yang kartu pertama ini lebih ke zodiaknya zodiak apa ya. Coba kita cek 3 kartu ya, kecenderungan untuk hubungan perasaan dari kartu yang pertama. Nah ini untuk Libra, kemudian kita shuffle lagi sedikit coba. Jadi, apa namanya, zodiaknya apa nih gitu ya. Kira-kira kartu pertama ini cenderungnya Libra, kemudian untuk Cancer,
Kemudian untuk Sagittarius ya. Jadi readingan kartu yang pertama seperti itu ya. Untuk apa namanya, pembacaannya. Jadi mungkin kalau untuk kata bijaknya ya, kalian ini bisa melewati gitu ya. Kalian yang sedang kurang enak perasaan kalian di sini gitu. Kalian ini bisa melewati nantinya gitu. Dengan apa? Dengan hening, ya kan? Dengan fokus kepada permasalahan kalian, tapi di dalam hening ya. Nanti akan ada jawaban atau panduan dari diri kalian sendiri untuk menjawab permasalahan kalian nih. Harus memutuskan bagaimana, ke arah bagaimana penyelesaiannya. Nanti akan ada panduannya sendiri kalau yang saya lihat dari kartu yang pertama. Oke? Jadi apa masalah yang sedang terjadi atau kalian hadapi saat ini ya, soal perasaan kalian nih di kartu yang pertama ya. Entah, perasaan itu kan global ya. Jadi karena ini untuk energi general ya, saya tangkapnya yang general gitu. Ada permasalahan perasaan kalian untuk pekerjaan ya, bisa jadi. Misalnya untuk percintaan kalian ya juga bisa gitu ya. Untuk hubungan keluarga, misalnya kalian sedang bagaimana atau perasaan kepada hal-hal yang lain ya. Jadi intinya sih lebih ke globalnya itu untuk hubungan perasaan kalian ini ya. Jadi bisa lebih rinci lagi mungkin ya kalian sendiri yang merasakan. Nah, sebenarnya jawaban itu udah ada di dalam diri kalian sendiri, di dalam hening. Itulah yang terbaik. Jadi jangan ragu-ragu, segera putuskan, segera jalani untuk jalan jalan penyelesaian masalahnya itu gitu. Ada di dalam diri kalian sendiri jawabannya ketika kalian mungkin hening, ketika kalian diam seperti itu ya. Jadi tetaplah terfokus gitu. Karena yang saya lihat orang yang kartu pertama ini sudah mempunyai intuisi itu ya, intuisi yang lumayan kalau dibilang tajam ya belum terlalu, tapi mungkin sudah mengasah intuisinya untuk akan suatu hal, apalagi tentang ini permasalahan dari perasaannya dia gitu. Tapi kalau yang saya lihat lebih ke mungkin spesifiknya antara hubungan keluarga juga hubungan percintaannya seperti itu. Kemudian kita mungkin lanjut aja ya. Ini ke pembacaan kartu yang kedua ya. Ini kan kartu yang pertama ya. Kita lanjut. Kemudian ini kartu yang kedua. Nah, permasalahan apa nih yang sedang kalian hadapi gitu untuk kartu yang kedua kalau saya lihat. Ini lebih ke apa ya, lebih ke mungkin permasalahannya itu lebih ke apa ya, sesuatu yang kalian ini mungkin harapkan gitu ya, kalau yang nomor 2. Kalau tadi kan perasaan yang pertama, ini lebih ke suatu yang kalian harapkan gitu ya. Jadi apa yang kalian harapkan, mungkin harapan itu ya bisa jadi kan impian gitu ya. Bisa jadi, apa namanya, mungkin cita-cita atau kebutuhan, harapan itu kan mungkin secara globalnya ya seperti itu. Apakah mungkin kalian sedang, dalam masa pencarian pekerjaan, seperti itu kan bisa juga ya. Jadi masalah yang sedang kalian hadapi nih lebih ke tentang, apa ya, tentang harapan kalian gitu kalau yang saya lihat. Kalau yang tadi kan, pertama itu soal tentang perasaannya, kalau ini tentang impiannya mungkin ya, kalau lebih tepatnya. Kartu yang kedua ini, kalian nih sedang mengharapkan permasalahannya itu sedang dalam impian gitu ya, dalam artian, ya mungkin kalian bisa jadi kan memimpikan suatu goal gitu ya, suatu goal untuk pekerjaannya, bisa jadi kan, mimpi-mimpinya, harapannya, keinginannya gitu kalau yang saya lihat. Jadi ini lebih kepada mungkin impian dia untuk mencapai kesuksesan gitu kan, bisa jadi ya. Kita lihat mungkin kartu pendukungnya gitu ya. Jadi apa aja nih ibaratnya ya yang harus dia lakukan dari suatu pencapaian itu atau impian yang dia inginkan seperti itu ya. Kita lihat aja hasil kartunya. Nah, jadi lebih ke cita-cita dia tuh mungkin merasa mimpi-mimpinya belum terwujud nih kalau untuk kartu yang nomor 2 ya. Eh, jadi kalian ngerasa itu kayaknya banyak hal yang belum tercapai gitu kan.
atau kalian dalam masa-masa, penuh impian yang ingin kalian segera merealisasikannya, seperti itu. Nah, kalau untuk kayak kita lihat dari kartu pendukungnya, ini, dari suatu impian tadi yang kalian ingin capai gitu ya, kalian ini mempunyai impian besar, mungkin impian kecil, impian yang belum terwujud tadi gitu ya. Kalian harus tetap, apa istilahnya ya, tetap semangat gitu untuk melakukan, suatu hal yang dapat mendekati impian kalian ini menjadi kenyataan kalau yang saya lihat ya. Jadi jangan, apa ya, lebih ke, bermurung gitu loh, dalam artian ini, tentang mencapai impian nih kalian nih berpikir keras tapi dengan apa ya, dengan sibuknya kalian terhadap diri kalian sendiri nih untuk mencapainya gitu loh. Kadang kita kan butuh, kalau yang saya lihat di sini kan butuh sharing gitu ya, di dalam pilihan-pilihan impian yang kalian ingin capai ini mana yang bisa kalian raih terlebih dahulu, seperti itu. Jadi janganlah kalian itu merasa apa ya, ingin memikirnya sendiri, menyelesaikan sendiri gitu. Tadi terkadang kan kita itu butuh suatu apa ya, pegangan atau acuan atau mungkin juga, butuh sosok seseorang yang mungkin bisa menjadi suatu guru, atau dalam artian guru kehidupan kita ya gitu, yang memberi masukan gitu. Jadi intinya banyak-banyak lebih ke sharing lah gitu. Jika kita ingin mencapai suatu tujuan ataupun impian yang kita ingin capai gitu. Jadi jangan segan-segan kita bertanya gitu, sharing. Kemudian kita itu apa ya, lebih ke, kalau yang saya lihat sih kalian ini memang sudah banyak juga menjalani ingin menuju ke impian kalian gitu ya. Misalnya ya contoh ya mungkin orang yang lagi belum bekerja misalnya nih, kalian sudah, banyak juga nih kayak apa, pengalaman pekerjaan kalian, tapi kalian merasa, hal-hal yang kemarin-kemarin itu sebagai apa, itu sebagai hanya sebagai batu loncatan gitu loh. Jadi kalian belum belum tetap untuk seperti menjalani semuanya itu belum sesuai gitu. Mungkin dari diri kalian tuh menganggap belum sesuai seperti itu, kalau yang saya lihat ya. Jadi ya tetap semangat lah ya. Jadi kalian jangan berkecil hati seperti itu. Walaupun mungkin batu loncatan itu menurut kalian nih, kalau yang saya lihat kayak kurang apa ya, kurang pas gitu loh untuk dengan arah tujuan yang kalian inginkan awal ya. Misalnya gini, kalian ingin punya cita-cita itu menjadi, presenter gitu misalnya ya, presenter TV. Nah, kebetulan kalian juga memang sudah pas nih kuliahnya misalnya komunikasi gitu misalnya ya, kalau yang saya lihat nih, contohnya itu lebih ke situ. Nah, ketika diimplementasi bekerja gitu, implementasinya bekerja, lulus kuliah, ternyata kalian nih banyak hal yang di luar dugaan kalian gitu loh, dengan impian kalian yang ingin menjadi presenter gitu misalnya ya. Ternyata kalian malah lebih ke dapatnya itu pekerjaannya, ada yang mungkin di perhotelan gitu ya, yang saya lihat nih. Ada yang di perbankan seperti itu. Kemudian juga ada yang di, apa namanya, seperti kantor notaris atau apa gitu ya. Jadi lebih ke nggak sesuai nih dengan keinginan kalian mungkin yang public speaking atau komunikasi atau ingin menjadi presenter dan lain-lain gitu. Ini contoh ya. Jadi kalian ngerasa nih, kok saya tiap batu loncatan ya, sedangkan kalau pekerjaan itu kan sepertinya kalau memang sudah bank ya kadang kita ngelamar ya cocoknya di bank lagi atau kita di pabrik gitu ya, misal bekerja di pabrik seperti itu atau PT, pasti kan lebih sering kecenderungan kita dipanggil di arah yang sama gitu. Nah, kalian nih seperti inginnya misalnya tadi presenter tadi, tapi kerasanya apa, kerasanya itu hal-hal yang kurang pas. Jadi walaupun kalian masih menjalaninya sampai sekarang. Nah, kita harus tahu ya, dari sini kan kita bisa lihat nih ya, kita belum tahu maksudnya, eee, apa tujuan, kehidupan itu mengarahkan kita ke kanan, ke kiri, seperti itu ya. Tapi yang perlu kita harus tahu gitu,
Dalam perjalanan yang tadi kalian merasa kayaknya belum pas deh gitu, belum sesuai deh. Kalian akan menemukan hal baru yang mana nanti secara tidak langsung itu kalau saya lihat dalam pembacaannya ini, akan mengarahkan ke suatu hal yang kalian inginkan gitu. Kalau kalian itu memang, terus aja tekun gitu, tekun dalam bekerja, loyalitas, kemudian terus mimpi itu jangan kalian padamkan. Kalau yang saya lihat di sini ya dari pembacaan kartunya, kalian akan mencapai suatu keinginan itu gitu, impian kalian yang belum terwujud tadi gitu. Kalau yang saya lihat lebih ke arah, obsesi atau pekerjaan ya di sini, tapi kan banyak ya impian itu. Bisa jadi mungkin ini impian kalian lebih ke, apa nih, misalnya suatu hubungan ya ternyata ya bisa jadi, cuman kecenderungan yang saya baca, saya lihat itu lebih ke arah tentang, obsesi tentang pekerjaan gitu ya. Jadi pekerjaan ataupun, mungkin karir kalian, keuangan kalian, seperti itu kalau yang saya lihat. Tapi kan ini secara globalnya seperti itu. Jadi kalian tetap, semangat gitu, tetap harus butuh dalam persaingan ini, dalam pekerjaan gitu ya, ya mungkin kalian juga sudah mencoba casting ingin menjadi tadi kan, presenter tadi atau apa. Nah itu tetap semangat, tetap, apa namanya, jangan berkecil hati itu. Dari hal-hal terkecil yang kalian lakukan ini, yang sekarang ini, nanti akan ada poin yang juga, bisa kita ambil untuk bekal kita nanti menuju impian yang tadi gitu loh. Secara tidak langsung akan mengalir, berjalan ke arah sana sesuai impian kalian, seperti itu. Jadi tetaplah bijak, tetaplah semangat untuk kartu yang nomor 2 ini ya, untuk impian kalian. Jadi, apa nih masalah yang sedang kalian hadapi saat ini sepertinya lebih ke impian kalian gitu, harapan kalian untuk suatu hal, untuk masa depan kalian, bisa untuk, apa namanya, mungkin, kesuksesan kalian, bisa impian menjadi mempunyai keluarga yang harmonis gitu ya, pokoknya untuk impian kalian ya. Ini untuk kartu yang kedua, jadi masalah yang kalian hadapi ini tentang impian kalian gitu. Tetaplah semangat walaupun impian kalian belum, sesuai gitu loh, atau yang kalian jalani saat ini belum sesuai dengan impian-impian kalian yang kalian harapkan gitu. Tapi nanti jika kalian tetap tidak mengubur mimpi kalian dalam perjalanan yang menurut kalian tidak penting atau tidak berkaitan dengan impian besar yang kalian ingin, miliki gitu ya atau ingin capai. Hal-hal terkecil ini nanti akan menjadi pundi-pundi ataupun, pegangan kalian saat kalian mencapai impian kalian, seperti itu. Paling untuk pembacaan kartunya kurang lebih seperti itu ya yang saya lihat. Nah, untuk kecenderungan mungkin zodiaknya, kartu nomor 2 ini pilihannya, zodiak apa nih ya, kira-kira yang kecenderungan sedang mengalami, permasalahan di impiannya ini ya, di harapannya, keinginannya, impiannya gitu ya. Coba kita lihat ya. 3 kartu kita ambil, kecenderungan untuk zodiak apa nih, ya kan? Nah, Pisces, kecenderungan untuk zodiak Pisces, Leo, kemudian satu lagi Aquarius. Kecenderungan untuk zodiak ini sedang mengalami tentang hal impiannya gitu ya. Untuk kartu kedua selesai, oke? Jadi dia sedang ada masalah atau sedang mungkin kalian sedang menghadapi soal impian kalian nih. Kalian lihat kecenderungannya untuk zodiak Pisces, Leo dan Aquarius, oke? Langsung aja ke kartu yang nomor 3 ya. Jadi kecenderungannya ini sepertinya untuk zodiak tadi nih yang 3 itu ya. Kemudian untuk kartu yang ketiga, kita cek lagi ini untuk pilihan kartu yang ketiga. Uncovering Treasure. Oke, kalau saya lihat, nah kalian ini sedang bermasalah tentang hal apa nih, ya kan? Yang nomor 3. Lebih ke, apa ya, masalahnya itu lebih ke dari soal kalian ini,
apa ya, lebih ke banyak ketakutan gitu. Banyak ketakutan, permasalahan yang sedang kalian hadapi ini sedang banyaknya perasaan takut gitu. Kalau yang saya lihat ya, takut apa nih gitu. Ya takut akan banyak hal. Kalian sedang banyaknya ketakutan seperti itu kalau yang saya lihat ya. Jadi banyak ketakutan tentang apa namanya, kekurangan suatu hal, ketakutan tentang suatu mungkin hubungan gitu ya. Ini secara globalnya ya. Jadi seperti ingin memegang erat sesuatu gitu yang mana menurut saya mungkin bisa jadi atau menurut pembacaan kartunya ini kan bisa jadi belum tentu terlalu baik gitu, ingin memegang sesuatu yang erat dengan kita ketakutan. Nah, misalnya contoh nih, kita megang telur gitu ya, telur yang ketakutan kita pegang gitu, takut jatuh atau apa, itu kan lama-lama mungkin malah bisa pecah kan, retak telur itu, seperti itu. Jadi kita harus apa nih ya, harus menjaga lah, menjaga frekuensi dari pegangan kita tadi gitu, jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembek gitu ya kan, karena bisa sewaktu-waktu telur itu jatuh seperti itu. Atau misalnya kita lagi banyak ketakutan, wah ternyata dihubungkan dengan contoh yang simpel ya, kita memegang batu. Ketika kita megang terlalu keras, ya kan, bisa jadi tangan kita kan terluka gitu. Tapi apabila kita memegang itu terlalu tidak siap atau bagaimana, batu itu bisa jatuh justru melukai tubuh kita yang lain seperti kaki atau apa. Nah, seperti itu. Jadi eee, kalian harus bisa ini ya, lebih ke mengolah rasa takut kalian nih, jangan terlalu yang berlebihan gitu loh. Kalau kartu yang nomor 3, jadi ada permasalahan apa nih yang sedang kalian hadapi ya, lebih ke rasa takut kalian tadi gitu, akan suatu hal ya, banyak hal gitu. Jadi bisa tentang, mmm, takut kehilangan pekerjaan kalian misalnya, takut apa nih, misalnya takut, ya banyak ya, secara global itu. Jadi kalian tuh terlalu apa ya, terlalu terlalu ketakutan tadi dengan akannya banyak hal gitu, takut ya maaf ya, takut kekurangan uang misalnya, takut kalian nih, takut apa, misalnya takut terjatuh dalam karir kalian dan lain-lain gitu ya. Coba kita lihat kartu pendukungnya ya, dari ketakutan kalian tadi nih. Kalau yang tadi mimpi, yang tadi tentang perasaan kepada keluarga, nah ini lebih ke ketakutan, tapi untuk ketakutannya sendiri ya masih global yang saya lihat, tapi ntar coba ya dengan kartu pendukungnya, kartu lebih ke apa sih gitu. Ketakutan kalian arahnya nih kemana gitu ya. Coba kita lihat. Hmm, ketakutan kalian nih arahnya lebih ke arah mana gitu. Sisi hati kah, sisi pilihan kah gitu ya. Nah itu kalian harus bisa mengelola rasa takut tadi ya, kalau menurut saya sih. Kalau yang saya lihat, jangan jangan terlalu yang berlebih gitu, terlalu untuk rasa takutnya gitu. Kita jangan jangan terlalu banyak yang terlalu dalam gitu rasa takut kita untuk menghadapi sesuatu seperti itu. Jadi yang kalian ada apa yang sedang kalian hadapi ini rasa takut kalian sendiri seperti itu. Kemudian kalian nih sebenarnya lagi apa ya, dalam masa ya, mungkin kalau saya lihat tentang perasaannya juga ada di sini ketakutan, lebih ke hmm, soal pasangan, bisa jadi seperti itu. Mungkin pasangan kalian sedang atau kalian dengan pasangan kalian sedang ada masalah yang tidak terlalu baik gitu di dalam pilihan memutuskan dan lain hal seperti itu ya. Kalau yang belum punya pasangan ya mungkin sedang bermasalah sama gebetannya, kan bisa jadi gitu ya. Apa, calon pacarnya seperti itu, calon pasangannya seperti itu. Tapi yang kayak saya lihat sih ini dia lebih ke apa ya, ketakutannya itu lebih ke tentang
sisi mungkin keuangannya gitu, dibanding ke percintaannya gitu ya. Mungkin secara global bisa jadi ya, untuk percintaan bisa jadi, ke karirnya juga bisa jadi seperti itu. Tapi yang saya lihat lebih ke arah soal apa ya, finansialnya gitu ya. Jadi kalian nih eh, apa ya, lebih ke takut untuk melangkah gitu loh, untuk melangkah tentang mencari sesuatu gitu, mungkin ya perubahan di dalam diri kalian. Kalian tuh bingung menentukan untuk arah dan tujuannya gitu ya, tentang mengobati rasa takut kalian tadi gitu, kalau yang saya lihat. Jadi, eee, harus lebih bijaksananya itu ya itu, lebih lebih bisa menentukan, menentukan dalam artian gini, mana sih gitu ketika mungkin kita ada 3 ya, 3 pilihan misalnya seperti itu. Jadi dari rasa ketakutan kalian nih, mana yang terbaik kita bisa pilih gitu. Misalnya kalian tentang pekerjaan gitu, wah kayaknya di pekerjaan ini udah nggak settle nih saya untuk bekerja di sini misalnya gitu ya. Kemudian kalian interview nih di bank lain, sorry, di tempat lain gitu ya, di kantor lain. Nah, itu kan ada nih misalnya yang memilih kalian dari 3 perusahaan. Nah itu jangan banyak ketakutan, justru kalian harus hening nih, fokus gitu dari ketiga perusahaan yang sudah kalian lamar, kan berarti itu sudah yang terbaik menurut kalian tadinya. Jangan banyak ketakutan, "Wah nanti saya di sini sama aja nih, terus saya melakukan yang ini sama aja." Nah itu kan harus, kita nih hening dan butuh apa ya, kalau kata saya, butuh, cepat memutuskan gitu loh secara rasional, secara baik gitu kan, secara logika juga gitu, secara untung ruginya cepat diputuskan. Itu contoh untuk ke karir kalian ya. Jadi jangan banyakan apa ya, banyakan mikir lah ibaratnya gitu. Karena takutnya apa, waktu terbuang sia-sia gitu untuk, banyaknya rasa ketakutan tadi gitu. Itu contoh untuk ke pekerjaan. Tapi untuk ke percintaan, nah misalnya kalian nih misalnya gini, melihat pasangan kalian ya, ini percintaan ya. Mungkin yang, kita bilang yang sudah punya pasangan dulu nih. Kalian melihat mungkin gini, ada gelagat yang perubahan gitu misalnya, "Oh, pasangan saya kayaknya agak sedikit berbeda deh sekarang," gitu. Misalnya nih, tadinya yang kayaknya parfumnya yang nggak jelas, sekarang demennya yang mahal gitu, misalnya ya, dia di dalam mau bekerja atau beraktivitas gitu. Kok saya ngerasa ada suatu hal yang berbeda nih dari dia gitu. Nah, kita harus bisa menyikapi ya, itu jangan atas berdasarkan rasa ketakutan kita sendiri aja gitu. Kita harus bisa mengolah juga itu, apakah intuisi yang seperti itu baik, negatif, atau positif untuk kita gitu. Kalau ketakutan yang mungkin masih dalam taraf, sesuai nggak masalah, itu kan ketakutan yang belum tentu berarti, belum tentu juga secara nyata realnya seperti itu, gitu ya, kalau yang saya lihat. Jadi, kalian harus dari rasa ketakutan tadi, rasa ingin memiliki yang sangat gitu ya, itu kadang bisa menjadi bumerang untuk diri kita. Ya dilihat dulu kebenarannya, apa bisa jadi dia emang lagi mau mencoba parfum yang baru, kan gitu. Bosen dengan bau parfum yang lama, atau ingin terlihat lebih, apa, dinamis gitu ya, lebih keren gitu kan, lebih cantik, lebih ganteng di pekerjaannya dia, agar lebih fresh, lebih bisa, apa namanya, bekerjanya itu jadi lebih enjoy, lebih maksimal, kan gitu kalau sisi baiknya. Ya begitu pula dari hubungan-hubungan lain gitu ya, atau ketakutan finansial gitu, atau keuangan, kan bisa jadi kalian nih kayaknya saking takutnya gitu, jadi untuk kebutuhan kalian pun misalnya, jadi agak sayang mengeluarkan uang. Nah, itu kan bisa juga seperti itu ya. Jadi, wah kayaknya saya, nggak mau deh gitu untuk berfoya-foya pikiran kalian, padahal itu kebutuhan kalian. Sehingga kalian apa ya, lebih ke, pelit kepada diri kalian sendiri. Nah, itu juga kan nggak terlalu bagus juga. Yang bagus kan seimbang gitu, dilihat apa kebutuhannya sesuai, apakah kita mempunyai keuangannya untuk membeli sesuatu, seperti itu. Jadi
Yang sedang kalian hadapi nih di kartu yang nomor 3 nih soal rasa ketakutannya kalian gitu, entah, soal apa, tapi yang saya lihat lebih ke tentang keuangannya gitu ya, atau tentang karirnya mungkin kalau yang saya lihat. Tapi secara global ini bisa semua, apa, ketakutan semua aspek gitu ya. Jadi kalian ini sedang berasa ketakutan aja gitu, bisa di semua aspeknya gitu. Dalam artian ya sesuai yang mendengarkan ya, ini ketakutannya dalam hal yang mana gitu, dalam hal keluarga kah, hubungan asmara kah, karir kah, atau ketakutan-ketakutan yang lain. Tapi kalian sedang, kalau kalian milih kartu nomor 3 gitu ya, sedang dalam masa ketakutan akan suatu hal secara globalnya seperti itu. Tapi yang saya lihat lebih ke ketakutan soal masa depan, tentang ke finansial atau karir atau keuangannya nih gitu kalau yang saya lihat. Tapi bisa jadi, dari pembacaan ini juga ada ketakutan dari bagian yang lainnya gitu, seperti itu. Nah, untuk kecenderungan kartu dari nomor 3 ini, sorry, untuk pilihan kartu yang nomor 3 ini cenderung ke zodiak apa nih ya? Coba kita cek ya. Yang lagi mengalami ketakutan nih gitu, kira-kira zodiaknya zodiak apa nih yang sedang mengalami kegalauan soal ketakutan akan suatu hal. Tapi yang saya lihat lebih ke soal masa depan, karir, dan finansialnya nih, gitu ya. Atau sisi percintaan, yang baca nomor 3 ya bisa jadi juga Taurus, untuk zodiaknya yang kecenderungan sedang ketakutan nih ya. Kemudian yang kita lihat lagi yang kedua, Aquarius. Nah, Taurus, Aquarius, kemudian yang ketiganya Gemini. Nah, ini yang sedang mengalami ketakutan, kecenderungan ketakutan akan suatu hal secara umumnya, tapi lebih ke finansial ataupun karir, masa depan, keuangan, dan lain-lainnya. Nah, ini yang lagi dalam masa ketakutannya saya lihat tiga zodiak ini ya, Taurus, Aquarius, Gemini, seperti itu. Tapi kalau untuk ketakutan menurut kalian kayaknya bukan soal finansial, keuangan, masa depan, dan lain-lain ya gitu ya. Berarti ketakutan di hal-hal yang lainnya, bisa jadi soal percintaannya, hubungan keluarga, dan lain-lain seperti ya. Jadi ada kecemasan di arah situ gitu. Oke, untuk pembacaan tiga kartunya, teman-teman, untuk keresonatannya bisa sesuai, bisa tidak sesuai, karena ini energi yang saya ambil atau saya bacakan adalah energi banyak orang ya. Bisa sesuai sedikit, bisa sesuainya banyak gitu. Bisa tidak sesuai sama sekali, atau sesuainya mendekati keseluruhan seperti itu. Bisa juga vice versa, terbolak-balik untuk kalian dan pasangan kalian. Ambil sisi positifnya ya, teman-teman ya. Dibuang sisi negatifnya. Atau yang ingin menganggap, wah ini hanya fun reading gitu, untuk asik-asikan aja milik kartu ya, silahkan juga, tidak masalah, untuk hiburan seperti itu. Mungkin untuk yang saya ingetin kembali, untuk yang ingin private reading, itu bisa cek di DM, di Instagram, seperti itu ya, nanti bisa selanjutnya via WA. Untuk teman-teman kartu kehidupan, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah bergabung, sudah subscribe, yang baru mungkin masuk ke channel ini, nonton untuk readingannya gitu. Saya mohon untuk kesediaannya mensubscribe, apa namanya, kartu kehidupan gitu ya, untuk kemajuan kartu kehidupan ke depannya gitu ya, teman-teman ya. Untuk readingannya kali ini itu aja ya, teman-teman. Untuk keresonatannya, ambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Atau untuk hanya sekedar fun reading ya juga nggak masalah, oke? Saya pamit undur diri, teman-teman. Bye-bye, teman-teman.